Yo guys, selamat datang lagi di Zodiac Game, channel yang ngebahas semua hal seru soal dunia game, dari yang mainstream sampai yang underrated. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang udah ditunggu-tunggu banget. 10 detail terbaru dari game GTA 6 yang muncul di trailer terbarunya. Baru saja memundurkan jadwal perilisan beberapa hari yang lalu, tiba-tiba Rockstar Games rilis trailer kedua dari GTA 6 kemarin. Untuk menyambut kehadiran trailer ini, kami telah merangkum beberapa hal yang bakal menjadi fokus dari game yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para fans, dan ternyata banyak banget hidden detail yang mungkin kalian kelewatan. Jadi, duduk santai, siapin cemilan, dan yuk kita bongkar satu-satu. Let's go! Detail kecil pertama yang gue sorot di breakdown livestream waktu rilis trailer 2 adalah soal kemunculan binatang-binatang liar di adegan pembuka. Waktu pertama kali kita lihat Brian Hader memanggil Jason Duval. Nah, di belakang Brian ada satu hewan yang lewat di dekat tong sampah. Tidak terlalu jelas itu apa, rakun atau semacamnya. Lalu, ada juga kucing yang nongkrong di atas mesin ATM pas Jason lagi jalan bawa bir. Kumpulan burung terbang juga kelihatan cukup sering, muncul di hampir semua adegan outdoor. Terus, ada momen ketika Jason dan Lucia duduk santai di dock, dan kita lihat angsa-angsa berenang di sekitar mereka. Menariknya, beberapa burung bisa muncul sedekat itu, bahkan sampai close up di jendela saat kita lagi menonton TV. Kalau kita ingat trailer pertama, sudah ada buaya, flamingo, dan hewan-hewan lain juga. Jadi, besar kemungkinan game ini bakal menampilkan banyak satwa liar yang hidup berdampingan di tengah kota dan area pemukiman padat. Yang kedua, apakah vaping bakal jadi salah satu hal yang bisa kita lakuin di game ini? Soalnya di Red Dead Redemption 2 kita bisa ngerokok, jadi masuk akal kalau di GTA 6 ada opsi buat nge-vape juga. Saya pribadi sih bakal nge-vape, baik online maupun offline kalau benar-benar bisa. Hal ini juga sedikit terindikasi dari adanya poster liquid yang nempel di depan minimarket pas Jason beli bir. Bisa jadi nantinya ada berbagai varian rasa, dan mungkin aja ada efek yang bisa mengubah stat sementara. Atau bahkan bakal ada liquid ganja, sob, biar karakter bisa nge-fly. Memang cocok banget sih kalau GTA 6 rilis di era sekarang, saat banyak hal udah berubah dari zamannya GTA 5. Kebayang seru banget bisa vaping di dalam game. Sepengetahuan saya juga, belum ada game yang bener-bener ngasih fitur nge-vape langsung, apalagi sampai bisa melakukan vape trick. Kalau kita perhatikan baik-baik, cewek-cewek penari yang ada di klub tuh memiliki penampilan yang berbeda-beda. Tatonya beda, mukanya beda, dan memang tidak ada yang sama. Tidak seperti model NPC generik dari GTA sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Rockstar benar-benar memang niat dalam membangun keberagaman karakter. Selain perbedaan karakter, kayaknya nanti klub-klub malam ini bakal punya acara-acara spesial di hari-hari tertentu yang mirip dunia nyata. Contohnya, di salah satu adegan klub, kita bisa lihat dua spanduk dengan tulisan Sinful Sundays sama Seductive Saturdays. Ini makin diperkuat dengan detail dari daerah Port Gellhorn, khususnya di Plank Club Delights Cabaret ada tulisan New Girls, New Food. Nah, apakah pas Plank itu aktif, NPC cewek-ceweknya bakal ganti atau ada karakter baru yang muncul? Ini jadi detail menarik tentunya, apalagi buat kegiatan malam kita setelah seharian capek merampok. Sekarang kita bahas soal keberadaan AirPods nih. Kalian pasti lihat sendiri di sini, Lucia sedang memakai TWS, True Wireless Stereo, saat lagi di kolam kan? Nah, asumsinya yang muncul adalah, apakah sekarang kita jadi bisa dengerin lagu, meskipun tidak lagi berada di dalam kendaraan? Gue sih bakal sangat seneng ya kalau kita bisa duduk-duduk santai di pantai, atau mengambang di kolam sambil mendengarkan lagu dan radio favorit di GTS nanti. Soalnya, kayaknya bakal ada banyak spot di peta, pantai, taman, rooftop, kolam renang, yang memang dirancang buat santai dan menikmati suasana. Bakal makin lengkap rasanya
kalau kita bisa menikmati semua itu sambil mendengarkan musik pakai TWS karakter kita. Detail kecil yang sederhana, tapi bisa bikin pengalaman main jauh lebih imersif dan santai. Kita bakal bertemu lagi sama berbagai jenis mobil polisi yang berbeda. Ada yang dari Vice City Police, ada juga dari Vice Beach Police, dan bahkan ada helikopter dengan tulisan Vice Dale. Lengkap juga dengan kostum-kostum polisi yang beda-beda tergantung wilayahnya, serta jenis kendaraan yang bervariasi. Dan pastinya, truk ala-ala SWAT juga kayaknya bakal balik lagi. Menariknya, ada satu mobil hitam yang juga pakai sirin. Kelihatannya, ini bakal jadi kendaraan penyamaran polisi di GTA 6 nanti. Karena di beberapa adegan, kita juga banyak lihat detektif dan agen, rasanya masuk akal kalau karakter-karakter ini bakal berkeliaran dengan mobil-mobil hitam tanpa label kepolisian. Tentu aja ini bakal bikin pengalaman kejar-kejaran semakin menantang. Karena kita jadi harus lebih jeli membedakan mana warga sipil biasa dan mana yang ternyata polisi yang lagi menyamar. Nonton TV sih kayaknya bakal kembali lagi di GTA 6. Lengkap dengan kemungkinan kita bisa main game juga. Soalnya, di salah satu adegan kelihatan ada controller dan konsol fiksi buatan Rockstar. Jadi, kemungkinan besar kita bisa santai-santai, duduk santai sambil nonton berbagai tayangan dan berita tolol khas Rockstar lagi. Bahkan mungkin sambil main game juga, yang bikin semakin menarik. Apakah mungkin kita bisa main GTA Definitive Edition di dalam GTA 6? Sangat memungkinkan tentunya, dan ini bakal jadi sentuhan manis. Main GTA di dalam GTA. Rockstar memang sering memasukkan self-referential content. Soal commuting system, sepertinya di GTA 6, kita bakal lihat kereta yang kembali hadir sebagai salah satu moda transportasi. Dari tangkapan layar dari Port Gellhorn, salah satu area dalam gamenya, terlihat ada orang yang lagi menunggu di stasiun buat dijemput. Lalu, di adegan Bailax lagi ngebacot. Di belakangnya ada monorail yang lewat. Nah, ini menarik banget. Akhirnya bisa commuting lagi. Apakah nantinya bakal rame pas jam-jam sibuk kayak pulang kantor atau pergi kerja? Tentu aja ini menarik untuk ditunggu. Dan kalau kita sampai bisa tendang masinis terus mengendarai keretanya sendiri, wah, itu bakal gila banget. Yang pasti, transportasi kita bakal makin beragam di GTA 6. Kalau melihat dari semua trailer dan tangkapan layar yang sudah muncul. Masih berhubungan dengan commuting, kalau kita lihat ada banyak pesawat komersial dan jet pribadi yang melintas di trailer. Nah, ini bisa jadi indikasi bahwa Rockstar bakal kasih kita lebih dari satu negara bagian di GTA 6. Cuma, apakah menurut kalian Rockstar terlalu polos kalau sampai menunjukkan semua lokasinya sekaligus di laman websitenya? Kalau kita perhatikan beberapa detail, ada plat nomor yang tulisannya Gloriana, dan di bagian pengenalan Lucia di websitenya, saat dia menyender di motor, plat motor itu juga dari Gloriana. Bahkan, ada mobil lain yang muncul di tangkapan layar lain yang juga menunjukkan plat dari Gloriana. Jadi, ini bisa jadi petunjuk kalau kita bakal bisa pergi lintas negara bagian. Terlebih lagi, banyak yang bilang kalau Mount Calaga National Park mirip banget sama Georgia's Providence Canyon State Park. Ini semakin meyakinkan bahwa Rockstar masih menyimpan beberapa hal terkait lokasi dan peta. Atau bisa juga mereka bakal melakukan ekspansi perlahan lewat DLC, menambahkan negara bagian baru, dan misi tambahan di masa depan. Hal yang menarik buat saya selanjutnya adalah modifikasi senjata. Kalau kalian lihat di trailer maupun berbagai tangkapan layar, ada banyak senjata yang mirip tapi punya perbedaan di bagian attachment. Bahkan, ada beberapa senjata yang kelihatan punya skin. Seperti contohnya senjata yang dibawa orang di TV dengan skin bendera Amerika. Di sisi lain, Raul Bautista juga terlihat bawa senjata-senjata dengan attachment yang lebih lengkap dan kelihatan lebih mewah. Dengan adanya fitur FPS di game ini, rasanya sangat memungkinkan kalau weapon attachment bakal jadi bagian dari mekanik gameplay di GTA 6. Karena sepertinya
Aksi rampok-merampok dan tembak-tembakan bakal lebih brutal dan detail. Soal traversal, kayaknya kita juga bakal dikasih kejutan seru nih. Di beberapa adegan, terlihat kita bisa lompat dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Bahkan, ada juga adegan kita bisa lompat ke truk buat mengambil mobil yang disimpan di dalamnya. Rasanya ini bakal jadi game changer secara gameplay, karena bakal bikin adegan kejar-kejaran mobil terasa lebih realistis dan seru. Nah, itu dia 10 detail terbaru dari GTA 6 yang bisa kita tangkap dari trailer keduanya. Makin gak sabar kan? Kalau kalian nemu detail lain yang kelewat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan info game keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bareng saya di Zodiac Game, tempat nongkrongnya para gamers sejati. Ciao!